Oke, baik kakak-kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi siang wabarakatuh. dan mudahan tetap semangat pada sore hari ini, siang hari ini, karena hari ini kita akan tatap maya sebanyak 3 JP lagi kak. Jadi 130 menit. Jadi baik, untuk memulai kegiatan kita pada siang hari ini, saya ingin Kak Irfan memimpin doa dulu untuk memulai kegiatan kita pada siang hari ini, Kak. Untuk Irfan silakan, Kak. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelum mulai, marilah kita menundukkan kepala sejenak sambil bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, dimulai dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, ya Kak. Oke, baik. Terima kasih, Kak, telah memimpin jalannya doa. Mudahan pada kegiatan kita pada siang hari ini bermanfaat dan bernilai ibadah, Kak. Baik, izin untuk melakukan presentasi, Kak. Baik. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Baik kakak, jadi sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang hari ini, kita tetap mengingat kesepakatan bersama, yaitu yang pertama adalah menyalakan kamera, kemudian kedua mematikan mikrofon, yang ketiga hadir seutuhnya, yang keempat menghargai waktu bersama, keempat memaksimalkan fitur chat, lanjut klik resend sebelum bertanya, dan yang terakhir adalah gangguan teknis adalah hal yang wajar kakak. Baik, kita lanjut. Nah, kali ini kita masih di modul 2.1 kak, yaitu keterampilan mengajar PJK yang efektif. Namun yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah tentang penyajian tugas gerak di dalam proses pembelajaran kita pada mata pelajaran PJK kak. Oke, baik, kita lanjut. Jadi di pembelajaran 2 yang akan kita pelajari adalah tugas penyajian adalah pembelajaran 2 penyajian tugas gerak, di mana waktu pembelajaran 1 kita telah membahas pembelajaran yang efektif. Baik kak, izin lanjut. Jadi halo kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah mengidentifikasi penyajian tugas gerak yang efektif. Yang kedua, memahami bagaimana mengembangkan konten PJOK. Yang ketiga, membahas praktik baik dalam mengembangkan dan menjaga lingkungan belajar yang kondusif. Oke, izin lanjut kak.
Baik, jadi agenda kita pada sesi kali ini yaitu 3JP adalah yang pertama review materi P1 dan akan ada ice breaking. Itu durasinya kurang lebih 20 menit. Kemudian yang kedua, kita akan berbagi pengalaman mengajar lagi, Kak, selama 15 menit. Kemudian yang ketiga, identifikasi penyajian tugas gerak kepada peserta didik. Kemudian yang keempat, presentasi dan diskusi. Jadi ada lagi sebentar pembagian kelompok, kemudian presentasi dan diskusi, Kak. Kemudian yang terakhir adalah refleksi. Oke, baik, itu yang akan kita lakukan. Izin lanjut, Kak. Oke, jadi review singkat materi kita tentang P1. Nah, di P1 ini telah kita bahas tentang izin saya tampilkan, Kak, yaitu tentang pembelajaran efektif. Bahwa di mana pembelajaran efektif itu, Kak, suatu pendekatan atau proses pembelajaran yang telah kakak rancang untuk mencapai hasil belajar yang optimal, Kak, di mana mengedepankan pemahaman dan penerapan konsep secara mendalam serta mengembangkan keterampilan yang diperlukan peserta didik, di mana di dalamnya itu, Kak, dalam cakup ada tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, dan keaktifan peserta didik kita, Kak. Oke, selamat datang ke Safri. Oke, baik, Kakak. Ada tidak yang masih punya tentang pandangan apa itu pembelajaran efektif, Kak? Setelah kita mempelajari di pembelajaran 1, tentunya kakak bisa mereview singkat materi P1 yang pernah kakak dengar maupun yang pernah kakak baca di LMS. Silakan, Kak. Ada yang ingin mereview singkat tentang materi P1, Kak? Silakan, saya lempar ke kakak-kakak. Silakan, Kak. Ada, Kak, yang ingin mereview singkat materi, di mana sudah saya memberi pandangan bahwa pembelajaran efektif adalah suatu pendekatan atau proses pembelajaran yang dirancang untuk mencapai hasil belajar yang optimal, mengedepankan pemahaman dan penerapan konsep secara mendalam, serta mengembangkan keterampilan yang diperlukan peserta didik, di mana di dalamnya sudah mencakup adanya tujuan pembelajaran yang jelas, metode yang tepat, dan keterlibatan aktif siswa. Oke, silakan, Kak. Ada yang ingin mereview singkat materi setelah saya memberikan pengertian singkat apa itu pembelajaran efektif. Oke, silakan, Kak. Ada yang ingin memberikan umpan balik apa itu pembelajaran yang efektif setelah kita pelajari di pertemuan pertama dan setelah kakak membaca di LMS. Silakan, Kak. Ada? Silakan, Kak. Saya lihat ini alhamdulillah sudah bergabung semua. Oke, Kak Nurmawan, silakan, Kak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi umpan balik yang
bisa saya torehkan pada siang hari menjelang sore ini, yaitu jadi pembelajaran efektif itu dapat meningkatkan pengetahuan kita serta pengetahuan peserta didik tentang pembelajaran yang kita ajarkan pada peserta didik tersebut. Bagaimana siswa tersebut itu dapat mengetahui perkembangan pengetahuan tentang gerak, baik itu gerak yang tinggi maupun gerak yang tidak terlalu sulit begitu. Kak. Ya mungkin cukup dulu, nanti sebentar lagi. Oke. Makasih Kakak Fasil. Mungkin itu saja yang dapat saya torehkan pada siang hari menjelang sore ini. Makasih. Oke. Terima kasih Kak. Sangat menginspirasi sekali jawabannya dari Kak Nurmawan. Dan kebetulan ada juga jawaban dari Kak Irfan. Oke, Irfan, saya kasih kesempatan untuk mengelaborasi dulu jawabannya Kak. Irfan, silakan. Silakan open mic Kak. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi menurut saya pembelajaran yang efektif itu proses belajar yang menghasilkan pemahaman yang mendalam dan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan serta keterampilan secara praktis. Jadi di sini kita ada beberapa cirinya itu yang efektif itu, di mana tujuan pembelajaran kita itu harus jelas, di mana guru menetapkan tujuan yang spesifik dan terukur, supaya siswa kita juga tahu apa yang diharapkan dari mereka. Ada juga aktivitasnya itu berpusat kepada siswa. Jadi siswa ini kita suruh aktif berpartisipasi, berkolaborasi, serta terlibat secara mendalam dalam pembelajaran. Jadi tidak hanya berfokus pada ceramah guru, tetapi juga kita lihat keterlibatannya siswa kita. Cuma itu saja dulu Kak. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Kak Nurmawan dan Kak Irfan. Telah mereview singkat tentang materi P1, bahwa pembelajaran itu semuanya harus memang berpusat. Oke, Kak Sapri, mungkin ada yang ingin ditambahkan Kak, silakan. Saya lihat present. Oke, terima kasih Kak. Ada sedikit saya tambahkan tentang bagaimana itu pembelajaran yang efektif. Di pembelajaran efektif itu adalah sebuah proses di mana proses belajar mengajar itu yang berhasil dalam hal ini mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan oleh guru.
sehingga pembelajaran efektif ini bisa menciptakan lingkungan belajar yang produktif dan berdaya guna bagi peserta didik. Selanjutnya, pembelajaran efektif ini memiliki beberapa ciri khas. Di antaranya mampu memfasilitasi pemerolehan pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Yang kedua, sekiranya mampu menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik. Yang terakhir yaitu mampu memberikan umpan balik yang tepat terhadap peserta didik serta ditunjang oleh komunikasi yang baik antara guru dan peserta didik. Barangkali itu sekitar tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, baik Kak. Terima kasih atas elaborasinya. Jujur Kak, dari review singkat materi P1 untuk kali ini, saya kira kakak sudah sangat memahami tentang apa itu pembelajaran efektif. Nah, saya kira tidak perlu lagi saya kupas tuntas tentang pembelajaran karena saya yakin bahwa kakak sudah mampu memahami tentang apa arti dari sebenarnya tentang pembelajaran efektif itu. Saya yakin kakak telah menguasai. Baik Kak, izin lanjut untuk materi berikutnya. Oke, sekarang kita akan ice breaking Kak. Nah, saya mau semua kakak terlibat di kegiatan ice breaking kita kali ini Kak. Tunggu, saya tampilkan dulu. Nah, ini kata clue-nya Kak adalah jangan lupakan yang ketiga. Maksudnya di sini adalah kata-kata yang ketiga disebut. Nah, tunggu saya buka dulu remote-nya Kak. Oke, sudah tampil Kak? Dilihat di layarnya. Nah, cara bermain, silakan kakak perhatikan adalah cara bermainnya seperti ini Kak. Orang pertama bebas menyebutkan benda apa saja. Sekarang diperhatikan baik-baik Kak. Orang pertama bebas menyebutkan benda apa saja. Kemudian yang kedua, bebas menyebutkan benda apa saja. Nah, yang ketiga, saya sebagai fasil akan meminta peserta untuk menebak apa kira-kira itu kata yang ketiga yang disebutkan oleh peserta. Kemudian, apabila peserta menebak kursi, meja, buku, laptop, dan lain-lain, maka jawabannya salah. Jawaban yang benar adalah yang ketiga adalah benda bebas, Kak. Paham? Sudah mengerti clue-nya, Kak? Jadi orang yang Oke, sekarang orang pertama dan kedua itu bebas menyebutkan benda, Kak. Namun di orang ketiga bebas menyebutkan apa saja.
Jadi sebentar saya akan tunjuk secara langsung kata apa yang disebutkan ketiga itu. Nah, selama menyebutkan kata yang ketiga Kak, lalu diikuti nama benda bebas, maka wajibnya benar. Karena konsepnya adalah itu kategorinya, jangan lupakan yang ketiga Kak. Oke, siap? Oke, Siap. sekarang seperti ini Kak. Misalkan Kak Irfan sebagai orang pertama, Kak Sapri sebagai orang kedua, kemudian orang ketiga itu saya sebagai orang ketiga. Oke, silakan Kak, silakan sebutkan salah satu benda. Kak Irfan Saya? sebagai orang, ya, Kak Irfan sebagai orang pertama, Kak Sapri sebagai orang kedua, dan saya sebagai orang ketiga akan menyebutkan apa sebentar yang saya sebutkan, dan akan saya lempar ke pusat. Silakan Kak. Pertama kursi. Kursi. Kak Sapri. Meja. Dan kipas angin Kak. Apa jawabannya Kak? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Banyak. Orang ketiga apa? Kipas angin. Yang orang pertama menjadi Kursi. Kedua meja. kursi. Meja. Ketiga kipas angin. Apa jawabannya Kak? Sekolah. Jangan lupakan yang ketiga Kak. Ada yang tahu jawabannya? Yang ketiga AB. Oh, bayangkan. Ada yang tahu jawabannya Kak? Yang ketiga sertifikat. Jawabannya adalah Tuhan. Ingat, jangan lupakan kata yang ketiga. Kata yang pertama itu disebutkan oleh Kak Irfan adalah apa tadi? Kursi. Kursi. Kemudian Kak Sapri menyebutkan Meja. 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 Tetapi saya menyebutkan dan kipas angin. Berarti Kak? Oh iya. Berarti kalau sesuai dengan klunya berarti dan. Cocok. Oke. Sekarang kita ubah lagi Kak. Ya, oke. Ingat klunya Kak. Jangan lupakan apa yang ketiga. Oke. Sekarang saya acak lagi. Sebentar saya akan menjadi orang pertama. Kemudian Kak Sapri menjadi orang kedua yang menyebutkan benda. Kemudian Kak Irma silakan menyebutkan apa saja yang ingin disebutkan. Oke. Saya akan menyebutkan yang pertama. Kata pertama adalah tempat tidur. Saya bola. Oke, kalau Kak Sapri bola.
Itu kata kedua. Kalau Kak Irma akan menyebutkan apa? Mobil. Bisa diperpanjang kata-katanya, Kak? Naik mobil. Betul. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Baik Kak, saya kira cukup untuk ice breakingnya. Kita lanjut ke materi Kak. Izin presentasi dulu. Oke, baik. Kita lanjut. Nah, jadi di setiap orang akan membutuhkan waktu dan penyajian informasi yang jelas dalam mencerna sebuah informasi, Kak. Apabila seorang guru memberikan informasi yang tidak lengkap secara konseptual, maka akan berpotensi menyebabkan audiens atau peserta didik kita atau siswa kita kesulitan dalam memahami materi apa yang diajarkan oleh gurunya. Nah, dan ini ada kaitannya dengan ice breaking kita kali ini, Kak. Kakak bisa pahami ketika kita tadi melakukan ice breaking, otomatis ketika kita akan melakukan menyampaikan informasi kepada peserta didik kita, itu harus jelas dan itu harus mampu mencerna informasi yang kita berikan kepada peserta didik kita. Nah, ini sangat berkaitan erat dengan ice breaking kita, Kak. Karena kita sebagai pendidik atau seorang guru akan memberikan informasi yang betul-betul lengkap. Karena kapan tidak lengkap Kak secara konseptual, maka akan menyebabkan audiens kesulitan dalam memahami materi apa yang diberikan oleh gurunya, Kak. Jadi sebagai guru kita harus betul-betul mampu menyampaikan informasi yang baik untuk peserta didik kita, Kak. Oke, izin lanjut, Kak. Saya kira kakak kan sudah sangat paham tentang dengan ice breaking yang saya berikan tadi tentang clue, jangan lupakan yang ketiga. Berarti kita harus memang betul-betul fokus memahami kata yang ketiga, Kak. Jadi ini sangat berkaitan erat dengan materi kita kali ini tentang memberikan informasi. Baik, izin lanjut, Kak. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian yang kedua. Di mana di bagian kedua ini lagi, Kak, lagi-lagi kita akan berbagi pengalaman mengajar. Nah, di pengalaman mengajar kali ini ada pertanyaan pemantik yang seperti ini, Kak. Nah, kalau setelah saya membacakan, silakan kakak raisen dan menjawab. Bisa di kolom chat, bisa juga di langsung raisen, Kak. Tapi kalau di raisen kayaknya lebih cenderung lebih bagus langsung diucapkan, Kak, daripada ditulis di kolom chat, capek lagi. Oke, jadi pertanyaannya seperti ini, Kak. Menurut kakak, apa yang menjadi penyebab utama dari peserta didik yang tidak perhatian terhadap pembelajaran, utamanya kita garis bawahi, utamanya
terhadap mata pelajaran PJK. Karena kegiatan kita pada hari ini kita telah titik beratkan pada mata pelajaran PJK. Jadi saya ingin kakak-kakak berbagi cerita atau berbagi keluh kesah tentang apa yang menjadi penyebab utama dari peserta didik kita sehingga mereka tidak perhatian terhadap pembelajaran PJK utamanya, Kak. Silakan. Ada? Saya kira ini pertanyaan yang cukup menarik, Kak. Silakan, Kak. Langsung resen. Saya yakin, Kak, bahwa tidak semua peserta didik itu menyukai mata pelajaran PJK. Pasti selalu terselip 1 atau 2, 3 orang peserta didik yang tidak menyukai PJK. Nah, saya ingin kakak-kakak menyampaikan keluh kesahnya di sini, apa yang menjadi penyebab utamanya sehingga peserta didik tersebut tidak terlalu perhatian dengan mapel PJK. Oke, silakan, Kak. Saya kira mulai dari pertama sudah cukup menarik ini untuk dibahas, Kak. Oke, Kak. Yang mau resen silakan, Kak. Saya Kak. Oke, Kak Irma silakan, Kak. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Masalah menyangkut tentang peserta didik ada beberapa dan mungkin ada terselip 1 atau 2 orang. Kebetulan di sekolah saya sekarang, kebetulan tadi pada saat jam pelajaran PJK jam pertama di sekolah saya, kebetulan saya mengajar di kelas 5. Ada salah satu memang siswa yang semenjak saya datang ke sekolah tersebut, mulai pertama saya mengajar, siswa itu kayaknya tidak mempunyai minat atau dia tidak menyenangi mata pelajaran PJK karena saya lihat setiap saya memberikan waktu untuk berganti pakaian, siswa tersebut tidak mau mengganti pakaiannya. Dia cuma ingin memakai baju batik saja, kan kebetulan hari Jumat tadi pakai baju batik, mungkin karena terkendala karena dia atau tidak punya baju olahraga. Tapi saya sudah tanyakan, bilang ada baju olahraga tak, nak? Bilang iya ada, Ibu. Tapi udah kita pakai. Bilang tidak mau, Ibu, udah suka olahraga. Kenapa tidak suka, Ibu? Nak, bilang tidak, Ibu, karena banyak temanku yang biasa ganggu Kak Ibu kalau olahraga, Kak, selalu Kak nabuli. Jadi dia bilang, jadi tidak olahraga aja gini terus sampainya Ki tamat kelas 5 Maki. Dan kebetulan memang itu siswanya Kakak postur tubuhnya itu kecil dan kebetulan itu jenis kelaminnya perempuan. Jadi saya tanyakan sama guru-guru yang lain, oh ya memang Ibu itu siswanya agak sedikit berkebutuhan itu, memang kayak istilahnya bodoh-bodoh begitu Pak, artinya enggak terlalu, memang kalau sebenarnya ada dia berkebutuhan khusus. Terlalu full ya. Tidak terlalu full. Ya, tidak terlalu rasis istilahnya, tidak terlalu fulki. Jadi biasa tapi emang dia tuh anaknya pendiam Ki, artinya tidak mau bergabung, tapi yang tersisihkan kasihan. Tapi saya bilang sama teman-temannya, yang Ki begitu nak. Jadi kalau mata pelajaran PJK itu melihat dikasihan di situ. Matanya dia melotot. Biasa bilang sini mau nak boleh main-main pegang-pegang Maki. Tapi dia mau pegang-pegang bola apa, bilang tidak, memang olahraga nak, bilang tidak Ibu, dia di sini malah lihat. Mungkin pengaruh karena selalu katanya diganggu sama temannya, selalu dibully karena tidak aktif di kelas dan dari aktif juga di luar. Kayaknya kayak ada sesuatu di dirinya itu yang tidak bisa, sehingga selalu dibully sama temannya. Tapi baik juga anak itu, maksudnya cuma tidak momentumnya bergabung. Jadi itu PR-nya sama guru-guru, bilang mau beda apa itu di rumah karena tidak mau bergabung sama teman-temannya, selalu tersisih. Atau mungkin mau sulit ditanyakan sama keluarganya, dan tantenya kan dekat-dekat sekolah lagi. Loh iya, mungkin pengaruh keluarganya karena katanya itu orang tuanya bercerai ya, jadi kayak begitu. Jadi tidak itu juga kasihan. Mungkin begitu juga pengaruhnya, sehingga tidak bisa bergabung sama kalau ada pelajaran PJK. Iya, terima kasih.
Oke Kak, sangat menarik. Jadi salah satu peserta didik Kak Irma ternyata ada yang betul-betul tidak ikut karena itu setelah saya dengar tadi mungkin faktor broken home juga Kak. Karena saya dengar alasannya bahwa ada perceraian antara orang tua dan perceraian orang tua lah. Kemudian memang sangat mengganggu psikologi peserta didik Kak. Ya, psikologis. Apalagi anak-anak masih dalam masa pertumbuhan dan mereka butuh kasih sayang, namun kasih sayang yang mereka ingin dapatkan itu hilang Kak, karena itulah faktor perceraian. Ya. Nah, itulah salah satu menjadi tugas berat atau PR utama kita sebagai seorang pendidik Kak. Nah, Ya. sebentar akan ada lagi pertanyaan berikutnya tentang pemecahan masalahnya Kak. Oke. Alhamdulillah sudah ada angin segar yang diutarakan oleh Kak Irma tentang salah satu peserta didiknya, penyebab utama dari peserta didik tidak perhatian terhadap pelajaran. Oke, mungkin ada dari kakak-kakak yang lain selain dari masalah yang diutarakan oleh Kak Irma. Gimana Kak? Ada? Silakan Kak. Kalau ada bisa langsung resen Kak. Oke, ada. Kalau tidak ada kita izin lanjut Kak. Oh Kak Jusnadi, oke. Ini Kak Jusnadi, oke. Saya mau dengar suaranya juga dari Kak Jusnadi. Silakan Kak. Oke Kak Jusnadi. Sepertinya Kak Jusnadi. Oke, Kak Sapri ada juga. Oke, silakan Kak. Oke, terima kasih Kak. Jadi baiklah saya akan menyampaikan sedikit berbagi cerita tentang siswa atau peserta didik yang kurang berminat terhadap pembelajaran PJOK kita yang ada di sekolah. Di sekolah saya ada seorang peserta didik. Intinya peserta didik ini dia dari postur fisiknya. Jadi dia berat badannya yang kurang ideal atau kelebihan berat badan. Di setiap dan bahkan ini setiap tahun ini bahkan setiap kelas saya menemukan seorang siswa seperti ini. Mereka ini, anak ini tidak senang ikut pembelajaran PJOK karena dia menganggap bahwa dirinya ini besar, terutama dalam melakukan gerakan senam, apalagi senam lantai. Antaranya roll ke depan, roll ke belakang, sikap keliling apa segala. Karena ini dia faktor fisiknya, sehingga kalau melakukan praktek dia merasa risih sekali, dia tidak mau. Kalau di pembelajaran di kelas dia oke, dia bagus, tetapi kalau sudah melakukan praktek di luar kelas ini dia kurang berminat. Tambahkan biasa karena saya tekankan sebelumnya itu bahwa besok harus semua pakai pakaian olahraga, malah dia tidak hadir karena ini fisiknya dia berat, dia besar, sehingga katanya kalau saya mau roll ke depan, saya hadir juga tidak mungkin saya melakukan roll ke depan karena saya besar. Ini Kak, yang saya temukan ini setiap tahun, bahkan setiap kelas saya temukan anak seperti ini. Terima kasih Kak. Oke, baik Kak. Terima kasih atas elaborasinya juga dari Kak Sapri. Jadi kalau Kak Irma
itu dia ada dua. Faktor perceraian dengan kondisi badan yang kurus. Kemudian kalau Kak Sapri, dia identik dengan kelebihan berat badan. Jujur Kak, semua materi yang jawaban yang dielaborasi oleh kakak-kakak semuanya akan kita bahas nanti di kegiatan tatap muka kita Kak. Baik, izin lanjut dulu di slide berikutnya. Nah, di pertanyaan yang pertama tadi adalah penyebab utama dari peserta didik tidak perhatian. Sekarang kita lanjut Kak. Nah, dari kita ambil dua topik saja Kak. Bagaimana upaya yang pertanyaan pemantik yang kedua ini tadi sudah ada penyebab utamanya, sedangkan di pertanyaan yang keduanya ini ada upayanya Kak. Nah, kira-kira bagaimana upaya kakak-kakak yang lakukan untuk mendapatkan perhatian peserta didik saat pembelajaran PJK pada kasus Kak Irma dengan Kak Sapri Kak. Oke, ada kakak yang ingin mengelaborasi? Ada Kak? Tadi kita sudah tahu ada dua. Sekarang saya angkat dua studi kasus Kak. Kelebihan berat badan dengan kondisi broken home atau kekurangan berat badan. Nah, bagaimana Kak? Ada kira-kira yang ingin mengelaborasi dari pertanyaan pertama tadi Kak? Walaupun kita tahu bahwa apa yang dikatakan Kak Irma tadi, sebenarnya pasti beliau sudah melakukan konsultasi atau pendekatan secara persuasif kepada peserta didik tersebut maupun orang tua peserta didik tersebut atau wali kelas, wali dari peserta didik tersebut Kak. Pasti saya yakin kakak-kakak sudah melakukan pendekatan secara persuasif, secara emosional. Saya yakin kakak-kakak sudah melakukannya Kak. Nah, selain dari apa yang saya sebutkan tadi, ada kira-kira yang bisa kakak-kakak lakukan selain dari yang secara pendekatan persuasif maupun secara emosional Kak. Oke, saya persilakan kakak-kakak. Ada yang ingin mengelaborasinya Kak? Oke, silakan Kak. Ada? Saya yakin bahwa semua kasus yang diutarakan tadi oleh Kak Irma dan Kak Sapri sebenarnya kasusnya hampir sama di setiap sekolah. Ada yang kelebihan berat badan, ada yang memang berkebutuhan khusus, ada memang yang kurang percaya diri dalam melakukan gerakan, ada memang peserta didik yang terlalu profesional dalam melakukan gerakan sehingga mereka tidak mau melakukan praktik karena mereka tidak mau dianggap sebagai siswa atau dicap sebagai siswa yang tidak mampu melakukan praktik pembelajaran PJK. Oke, ada Kak? Ada yang bisa memberikan masukan? Karena saya yakin bahwa sebenarnya di pertanyaan ini Kak, bagaimana upaya kakak lakukan untuk mendapatkan perhatian peserta didik saat pembelajaran? Di pertanyaannya Kak Irma tadi atau permasalahannya Kak Irma tadi sebenarnya sudah terjawab. Pastinya beliau pasti sudah memanggil peserta didik tersebut secara tatap muka dengan peserta didiknya, kemudian memberikan masukan-masukan atau arahan-arahan terhadap peserta didiknya agar mau mengikuti proses pembelajaran PJK. Begitu juga dengan Kak Sapri. Pasti tentunya beliau sudah melakukan pendekatan secara persuasif, secara emosional, maupun secara pribadi Kak.
Sebenarnya jawabannya sudah ini terjawab semua. Cuman siapa tahu ada pendekatan-pendekatan yang lebih efektif yang kakak-kakak bisa lakukan agar kita bisa berbagi ruang virtual kita kali ini, Kak. Siapa tahu ada yang baru. Oke, Kak. Silakan, Kak Andi Artina. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Memang sebelumnya tidak terlalu kedengaran jelas tadi karena bebas sekali masjid asal. Jadi Oke, saya Kak. hanya baca soalnya bagaimana upaya yang Bapak Ibu lakukan untuk mendapatkan perhatian peserta didik saat pembelajaran PJOK. Pendekatan yang saya lakukan ini secara pribadi, bahkan pengalaman yang pernah saya aplikasikan di sekolah saya. Jadi kalau saya pribadi selalu tersenyum kepada anak-anak, ya selalu tersenyum, smile, dan materi yang saya buat bisa dipahami oleh peserta didik. Contohnya Kak, bola kasti. Kita main bola kasti, kan bolanya kecil. Pernah anak saya itu merasa jengkel karena bolanya kecil. Jadi akhirnya saya ganti dan saya modifikasi menjadi bola plastik. Jadi tongkatnya atau pemukulnya itu Kak, saya menggunakan tangan. Jadi menurut saya itu permainan rotasinya itu tetap jalan dan itu menarik perhatian anak-anak dan maksudnya menarik anak-anak dan memperhatikan sehingga muncul pertanyaan antara guru dan siswa. Jadi seperti itu Kak. Kak. Baik. Terima kasih Kak. Jadi intinya di sini adalah yang dilakukan oleh Kak Andi Artina adalah bagaimana menarik atau bagaimana merangsang minat peserta didik agar mereka mau berolahraga, Kak. Mungkin seperti itu kalau garis besarnya. Merangsang peserta didik agar lebih mau mengikuti proses pembelajaran PJK itu sendiri, Kak. Oke, baik. Terima kasih yang diutarakan oleh Kak Andi Artina. Saya kira juga sangat menarik untuk dipraktekkan nantinya di sekolah kita masing-masing, Kak. Baik, izin lanjut, Kak. Nah, sekarang kita akan masuk ke identifikasi penyajian tugas gerak. Nah, di kegiatan kali ini saya akan membagi menjadi 3 kelompok, di mana setiap kelompok ini Kak, kelompok 1 dia akan membahas tentang mendapatkan perhatian murid. Kemudian yang kedua adalah kelompok 2 menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Kemudian kelompok 3 isyarat atau SUE pembelajaran. Nah, di poin ketiga, setelah itu setiap kelompok mendiskusikan topik tersebut dengan mengisikan lembar kerja di breakout room yang telah disediakan. Untuk durasinya sekitar 40 menit, Kak. Nah, jika sudah selesai, semua kelompok diminta kembali lagi ke main room. Tunggu, Kak. Maksudnya ini Kak, satu kelompok satu saja materi nih. Ini kan satu kelompok satu begini. Iya. Kelompok 1 dia membahas tentang mendapatkan perhatian murid. Oh iya. Siap. Kemudian kelompok 2 menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Kemudian kelompok 3 dia isyarat pembelajaran, Kak. Oke. Jadi untuk lembar kerjanya, Kak, saya akan bagikan di breakout room-nya nanti masing-masing. Jadi tunggu saya bagi kelompok dulu, Kak.
Nah ini nanti Google Doc-nya nanti silakan dibagi setelah saya bagi berketurunnya Kak. Berarti dibagi 3 kelompok Kak. Di berapa peserta yang hadir ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atau berarti ada 3, 3, 4. Oke, saya bagi dulu Kak. Oke.
Ki.